Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, insyaallah pada hari ini kita merencanakan kembali dari Batam ke Pekanbaru, dan kita masih akan naik kapal Roro ya, insyaallah. Menurut jadwal itu keberangkatan pukul 14.00 nanti. Dan sekarang kita sedang bersiap-siap. Saksikan perjalanan kami dan catatan perjalanan kami yang mungkin Anda semua butuhkan. Saksikan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di pelabuhan penyeberangan Telaga Punggur. Bawa motor mobil? Bawa motor Ya. Kita mau mengurus surat jalan ya, karena keluar dari kota Batam harus membawa surat jalan. Mengurusnya di pos lantas Pelabuhan Roro nomor 903 Polresta Barelang yang ada di menjelang pintu masuk Pelabuhan Telaga Punggur. Kita sedang mengantri menunggu pengurusan surat jalan. Ini salah satu syarat yang harus dipenuhi kalau kita mau keluar dari Pulau Batam. Ya. Ikhwati fillah, selagi kita menunggu kapal yang akan berangkat dari Pelabuhan Telaga Punggur Kepulauan Riau, yaitu Batam, menuju Pelabuhan Mengkapan di Riau, yaitu di Tanjung Buton, maka izinkan saya menerangkan bagaimana cara memesan tiket untuk keberangkatan ini. Adapun metode pemesanan tiket untuk dari Telaga Punggur menuju Mengkapan itu berbeda dengan cara memesan tiket dari Pelabuhan Mengkapan menuju Telaga Punggur. Adapun sebelumnya saya sudah terangkan bahwa untuk dari Mengkapan ke Telaga Punggur kita membeli tiketnya di loket di Pelabuhan Mengkapan, dibelinya secara manual. Adapun untuk dari Telaga Punggur menuju Mengkapan sebaliknya kita menggunakan aplikasi Ferizi ya. Kita buka aplikasinya, oke. Kemudian kita memilih pelabuhan asal, klik pelabuhan asal, dan di sini tidak terlihat Pelabuhan Telaga Punggur, maka kita akan pilih yang paling bawah, yaitu pelabuhan lainnya, sehingga kita akan diarahkan ke website trip.ferizi.com, dan kita isilah pelabuhan asalnya menjadi Telaga Punggur Kepulauan Riau, dan pelabuhan tujuannya adalah Mengkapan Riau. Sedangkan layanannya tidak ada pilihan lain selain reguler. Kemudian untuk jenis penggunaan jasa berkendara atau tidak, maka saya adalah pengguna kendaraan sepeda motor, yaitu kendaraan roda 2 ya. Kita pilih kendaraan, kemudian pilih golongan 2, kemudian pilihlah tanggal keberangkatan. Misalnya di sini saya pilih keberangkatan besok, yaitu tanggal 30 bulan 4 tahun 2025, dan kita pilih jam di sini ya, adalah jam check-in. Ini bukan jam keberangkatan ya, ikhwati fillah, ini bukan jam keberangkatan, akan tetapi ini hanya jam check-in ya. Walaupun, dan berikutnya juga, walaupun saya berdua dengan istri saya berangkat, maka penumpangnya seharusnya kita tulis 2 di sini. Namun tetap saja kalau kita
isi dengan 2 penumpang di isian ini, maka tiket yang akan dikeluarkan tetap saja untuk tiket 1 orang, walaupun nama istri kita atau orang yang kedua maksud saya ya, nama orang yang kedua yang membonceng dengan kita itu kita masukkan ke dalam daftar keberangkatan, namun tiket yang seharga 296.900 ini adalah tiket 1 sepeda motor ditambah dengan 1 orang yang membawa kendaraan tersebut. Jadi belum termasuk orang yang membonceng. Ya. Jadi ini tinggal pesan tiket dan lanjutkan proses pembelian tiketnya. Nah, kembali kita kepada bagaimana cara memesan tiket apabila kita punya orang yang membonceng dengan kita. Berarti itu kita memasukkannya sebagai penumpang biasa. Kita pilih pelabuhan lain seperti yang tadi, kemudian akan diarahkan ke website tripverisi.com. Kemudian kita pilih pelabuhan asalnya adalah Telaga Pungur. Kemudian pelabuhan tujuannya adalah Mengkapan Riau. Kemudian pilihan layanannya adalah reguler. Sehingga di sini kita tidak pilih berkendaraan lagi, tapi kita pilih pejalan kaki. Ini untuk orang yang kedua yang membonceng dengan kita dengan kendaraan kita. Ya. Pilih tanggal, misalnya tanggal 30, pilih jam. Ini adalah jam check-in sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan pilih 1 orang saja kalau yang membonceng dengan kita ada 1 orang. Lalu cari jadwal dan ikuti langkah ini terus sampai memasukkan data-data dari orang yang akan berangkat. Bahwa disebutkan di sini informasi penyeberangan, jam yang dipilih dan tercantum pada e-tiket adalah jam batas check-in masuk pelabuhan, bukan jam keberangkatan kapal. Ya, jadi itu bukan jam keberangkatan kapal, tapi itu adalah jam batas paling lambat kita harus check-in di pelabuhan. Adapun keberangkatan kapal itu sangat tergantung kepada kondisi cuaca, ya, keadaan kapal, ramainya penumpang dan lain-lain. Itu sangat mempengaruhi jadwal keberangkatan kapal yang kita beli tiketnya, ya. Nah, demikian informasi tentang pembelian tiket dan waktu keberangkatan. Kemudian tiket yang kita pesan secara online tadi akan kita cetak di pelabuhan. Ya, ketika kita masuk melalui gerbang, Anda bisa di situ mencetak tiket, dan ini adalah tiket untuk kendaraan sepeda motor sekaligus dengan orang yang membawa sepeda motor. Ya, kemudian tiket yang kedua adalah tiket pembonceng. Tiket pembonceng itu tiket yang kedua, itu penumpang yang kedua dengan sepeda motor. Oke. Ikhwati fillah, kemudian juga kalau kita membawa kendaraan dari Batam, kita membutuhkan surat jalan, ya. Ini bisa kita urus di lantas, ya, polisi lalu lintas yang ada di kantor polisi lalu lintas yang ada di dekat pelabuhan kita, yaitu pelabuhan Telaga Pungur. Ya, sebelum kita memasuki gerbang pelabuhan itu ada di sebelah kiri, ya, kantor lantas nomor 903, ya. Situlah tempat kita mengurus surat jalan. Dalam proses naik ke kapal, sepertinya motor paling terakhir. Pejalan kaki sudah melenggang masuk. Kemungkinan mereka sudah merebut tempat-tempat
kapal kami baru jalan sekitar pukul 22:20. Masya Allah, ini proses pemuatan yang lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kapal kita berangkat. Dan kali ini kami memilih untuk menyewa kamar karena pengalaman yang lalu kami ingin merubah keadaan ya. Gimana rasanya kalau menyewa kamar, maka kami lakukan sewa kamar. Cuma hal yang buruk yang kami alami adalah, pertama, kami tidak dapat sinyal kurang bagus jika kami di kamar, itu maksud saya. Tapi keuntungannya adalah kita lebih dapat privasi ya, karena kalau wanita di luar ruangan ya berbaring itu tidak baik.